Salam guru hebat, perkenalkan saya Rahma Kurniawati, Sarjana Pendidikan, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 1 Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Mohon izin menyampaikan praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah dengan judul Kegiatan Sciencepreneurship mengeksplorasi rempah-rempah sebagai asesmen pembelajaran mata pelajaran IPA kelas 8, submateri zat aditif di SMP Negeri 1 Candi. Selamat menyaksikan. Latar belakang praktik baik ini antara lain, yang pertama, salah satu upaya mewujudkan merdeka belajar adalah dengan menggunakan aktivitas yang mendorong siswa untuk lebih aktif dan mandiri dalam proses pembelajaran. Kedua, pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Proses pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang bermuara untuk membantu keberhasilan peserta didik di dalam kelas. Ketiga, materi zat aditif merupakan salah satu materi semester ganjil di kelas 8. Materi ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena terkait dengan pola hidup dan pola makan. Materi zat aditif biasanya didominasi dengan desain pembelajaran dalam bentuk teori yang diiringi dengan analisis komposisi makanan pada suatu produk makanan atau minuman. Hal ini sangat monoton sekali. Kemudian dampak peserta didik setelah mempelajari materi ini belum berbasis berkelanjutan, malah cenderung meningkatkan budaya konsumerisme. Tantangan terkini yang perlu diperhatikan antara lain, pertama, kemampuan siswa dalam menganalisis produk dari sisi sains masih rendah. Kedua, entrepreneurship belum banyak menyentuh sisi sains dalam pembelajaran. Ketiga, meningkatnya budaya konsumerisme disertai fenomena munculnya berita berbagai macam penyakit di kalangan remaja, terutama diakibatkan pola makan yang tidak sehat. Penilaian materi zat aditif diawali dengan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kondisi awal peserta didik. Guru memanfaatkan hasil diagnostik tes yang sudah dilakukan oleh guru BK. Hasilnya digunakan untuk mengetahui gaya belajar siswa yang bermanfaat bagi guru untuk mendesain pembelajaran dan bentuk asesmen yang sesuai. Berikut adalah hasil diagnostik tes peserta didik di kelas 8, di mana hasilnya mayoritas mengarah dominan ke gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Selain itu, juga dilakukan diagnostik kognitif awal terkait sejauh mana peserta didik mengetahui konsep zat aditif, dan diagnostik non-kognitif untuk mengetahui kesiapan mental dan psikis peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Nah, berdasarkan hasil tes tersebut, perlu dilakukan kombinasi desain pembelajaran yang meliputi analisis zat aditif, eksperimen zat aditif, dan membuat proyek sebagai kegiatan puncak, yaitu membuat aneka olahan rempah-rempah berbasis sciencepreneurship. Dalam hal ini, proyek akhir dalam penilaian sumatif akan berkolaborasi dengan tim komite pembelajaran proyek, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan teman sejawat, karena pada materi zat aditif ini dilangsungkan bersamaan dengan tema gaya hidup berkelanjutan yang akan mengajak peserta didik kelas 8 berkunjung ke UPT Laboratorium Herbal Materia Medika Batu Malang pada tanggal 19 September 2024. Pada asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan peserta didik dan memberikan umpan balik. Peserta didik belajar tentang konsep zat aditif dan analisis studi kasus fenomena penyakit diabetes di kalangan remaja. Peserta didik dengan bebas memilih menggunakan berbagai macam sumber media untuk mencari informasi. Instrumen yang digunakan oleh guru adalah bentuk soal mix-match dan pertanyaan studi kasus. Berikutnya, peserta didik menganalisis secara berkelompok, komposisi dan nilai gizi pada kemasan produk makanan dan minuman, serta mencari rujukan terkait zat aditif yang tercantum.
dilanjutkan dengan kegiatan presentasi. Dari kegiatan ini, peserta didik menemukan bahwa tidak semua zat aditif pangan aman dikonsumsi secara terus-menerus dengan kadar yang tidak ditentukan. Guru melakukan penilaian observasi dan presentasi peserta didik untuk melihat kemajuan belajar peserta didik. Selanjutnya, peserta didik juga melakukan uji zat aditif pewarna dengan menggunakan sampel makanan yang berwarna kuning dan sebagai kontrolnya yaitu indikator alami kunyit dan larutan deterjen sebagai indikator basa. Jika hasil pengamatan menunjukkan sampel berwarna agak kemerahan setelah ditetesi deterjen, maka sampel tersebut menggunakan kunyit alami sebagai pewarna. Sedangkan jika tidak ada perubahan warna pada sampel, maka menggunakan pewarna kuning buatan. Pada kegiatan ini, guru melakukan penilaian praktik kinerja. Tujuan kegiatan ini adalah membuka wawasan peserta didik bahwa banyak penyalahgunaan zat aditif non-alami yang mengancam kesehatan konsumen. Pada asesmen sumatif, dilakukan observasi dan eksplor rempah-rempah di UPT Laboratorium Herbal Materia Medika Batu Malang. Peserta didik bisa melakukan wawancara secara langsung dengan tim ahli, melihat secara langsung bagaimana tim ahli mengolah rempah-rempah menjadi berbagai macam produk minuman dan instan serbuk. Instrumen yang digunakan guru adalah instrumen observasi dan wawancara. Kemudian, sesampai di sekolah, pada hari berikutnya, peserta didik ditantang untuk membuat resep olahan rempah-rempah yang aman dan logo dari produk yang dibuat dengan mempertimbangkan sisi sains dan entrepreneurship. Desain logo dan resep yang dibuat dipresentasikan secara bergantian di depan kelas, sedangkan kelompok lain memberikan ide dan masukan. Guru menggunakan instrumen penilaian produk dan presentasi. Peserta didik juga melakukan praktik pembuatan produk olahan rempah-rempah sesuai resep secara berkelompok sebagai desiminasi hasil kunjungan eksplor rempah-rempah dari UPT Laboratorium Herbal Materia Medika Batu Malang. Peserta didik membawa alat dan bahan dari rumah. Suasana sangat seru dan menarik perhatian siswa. Berikut adalah beberapa produk yang sudah dibuat oleh peserta didik bersama dengan kelompoknya. Pada kegiatan ini, guru menggunakan instrumen penilaian kinerja dan penilaian produk. Hasil produk peserta didik kelas 8 diapresiasi dalam pameran Sciencepreneurship. Pada kesempatan ini, peserta didik antar kelas 8 saling berkunjung dari satu kelas ke kelas yang lain, saling mencicip dan memberikan masukan dan penilaian produk olahan rempah di papan komentar yang sudah disiapkan oleh guru. Guru memberikan penilaian observasi. Pameran Sciencepreneurship lingkup kecil ini bisa dikembangkan menjadi pameran ekspo sekolah di akhir semester sehingga bisa menumbuhkan jiwa entrepreneur peserta didik, kreativitas, dan inovatif. Kegiatan yang kami lakukan sangat menyenangkan dan sangat menarik. Saya dapat mempelajari apa itu zat aditif yang dikemas melalui cara berwirausaha. Saya sangat senang sekali. Kegiatan Sciencepreneurship mengeksplorasi rempah-rempah sebagai asesmen pembelajaran IPA kelas 8 materi zat aditif di SMP Negeri 1 Candi menunjukkan bahwa pendekatan ini berhasil dilaksanakan dengan baik. Kegiatan ini mendorong peserta didik untuk meningkatkan rasa ingin tahunya dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Kegiatan Sciencepreneurship yang dikemas dalam pameran unjuk karya produk lingkup kecil di kelas juga menjadikan pembelajaran lebih aktif. Siswa belajar melakukan, bukan hanya mendengarkan. Kegiatan ini juga mampu membekali peserta didik memiliki jiwa wirausaha yang mengakomodir sisi sains dalam pembelajaran. Selain itu, jiwa wirausaha bisa mencegah budaya konsumerisme. Pembuatan produk minuman segar, instan produk herbal, dan gummy jelly dalam kegiatan Sciencepreneurship juga dapat membekali peserta didik lebih peduli dan meningkatkan minat untuk kembali mencintai tanaman alami sebagai bahan atau zat aditif, memanfaatkannya sebagai keberlanjutan dalam kehidupan peserta didik di masa depan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.